wabarakatuh. Saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi untuk hasil nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Suciati, yang akan menjadi objek observasi saya. Assalamualaikum Suciati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Setelah ini saya akan mengamati atau mengobservasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kegiatan ini juga bertujuan agar Ibu lebih mempersiapkan lagi dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti yaitu dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan ya, dari tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti? Dalam area pengembangan yang akan saya lakukan nanti yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensi, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan yang ketiga peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Baik Bu, selanjutnya strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensi dengan pemetaan kebutuhan murid, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan yang ketiga menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Baik Bu, berarti akan menggunakan strategi yang pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, dengan berdasarkan kebutuhan kesiapan murid, kemudian menggunakan model PBL ya Bu ya, dan juga metode tanya jawab, penugasan kelompok, dan apa Bu tadi, presentasi ya? Kelompok, kemudian presentasi. Baik Bu, kemudian Ibu, media pembelajaran apa seperti apa yang akan dipakai untuk kegiatan pembelajaran nanti Bu? Media pembelajaran nanti yaitu dia menggunakan didik, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian proyektor, dan laptop. Iya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya pada hari ini Bu. Dan kira-kira kapan Ibu kita akan melaksanakan kegiatan observasi nanti? Kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti di hari Rabu di jam pelajaran pertama. Hari Rabu ya Bu ya, pada jam pertama. Selanjutnya itu nanti berarti kita akan melaksanakan di kelas Ibu ya? Ya, di kelas 5C. 5C ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan pengalaman, gambaran apa yang akan saya lakukan ya pada nanti kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu waktunya. Sampai ketemu kembali pada saat kita melakukan observasi ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Demikian wawancara pra-observasi saya pada hari ini, dan sampai ketemu kembali kita di pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mulai. Indonesia tanah air
Masih ingatkah kalian kemarin, yaitu mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem coba? Antar makhluk hidup. Dalam materi kita hari ini adalah rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, itu peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian peserta didik kita cek dulu kesiapan kita, alat tulis kita, buku kita, keluar berfotosintesis. Berarti fotosintesis itu ya dari tumbuhan dia mengolah makanan sendiri ya, dimulai dari akar, batang, daun ya. Kemudian bagaimana hewan itu mendapatkan makanan? Dari tumbuhan. Bisa. Kalau dari tumbuhan berarti dia contohnya hewan apa yang makan tumbuhan? Bisa tikus, belalang, pupuk katak. Kalau ular makannya ya. Nah, dari rantai makanan ini, karena berarti rantai makanan itu kira-kira kita bisa menyimpulkan bagaimana? Karena tadi kalau hewan ada yang makan rumput, berarti kita bisa membayangkan, oh kalau hewan makannya rumput. Setelah itu ada hewan lagi yang memakannya. Kira-kira rantai makanan itu apa? Berarti ada tahap-tahapannya. Ya. Rantai makanan itu adalah proses tahapan makan dan dimakan ya, yang secara bertahap. Coba biar lebih semangat, kita lihat dulu video. Halo sahabat cerdas, Sambil kita sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular dimakan. Umur sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat satu merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat satu adalah tikus.
Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen. Waktu hidup secara bertahap, ya. Dari rantai makanan tadi, ya, yang pertama dijelaskan, yang pertama ini sebagai ya, tumbuhan sebagai produsen, ya. Produsen itu apa? Yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Di sini ada tikus. Konsumen itu apa? Ya, konsumen itu dari tugas kelompok ini, ya, tugasnya adalah kalian nanti, ya, menyusun gambar rantai makanan, ya, sesuai tingkat atau tahapannya. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Sesuai tahapan rantai makanan. Silakan bekerja sama. Pengurai. Silakan bekerja sama. Ada yang gunting, ada yang nempel, jadi kerja semua. Ada yang menempel. Ya. Tadi mana gambarnya? Nah, ya. Ini sebagai apa? Nah. Kelompok 3 nanti pertama ya, presentasi ya. Siapa yang akan mewakili? Siapa? Asmi. Bertiga, boleh. Kelompok 3, dia akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, silakan. Kelompok 2. Kita lihat sama-sama teman kita berpresentasi. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama ada? Yang kedua? Ya, ketiga. Ketiga apa ini? Singa. Yang keempat adalah? Ya, pengurai. Halo. Coba, ini dari kelompok 3, dia mempresentasikan ini adalah rantai makanan ekosistem sabana. Yang pertama ini ada pohon. Sudah pas posisinya?
Sudah ya, yang kedua ada kijang apa musang ini? Kijang. Kemudian yang ketiga ada singa. Kemudian yang terakhir ada pengurai. Sudah pas posisinya? Sudah. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Kelompok 4 ya, kelompok 4 dulu, kelompok 4. Ya, ini dirapikan, ayo dikumpulin aja di sini. Coba kelompok lain perhatikan teman kita, perhatikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari hasil kelompok 4 ya, kita lihat yang pertama ini posisinya ada padi. Ya, yang kedua ada tikus, ketiga ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ada elang. Kemudian yang terakhir ada pengurai. Sudah betul? Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Kelompok mana lagi? Jasmine sudah? Kita hari ini ya dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan atau tahapan tertentu, dan rantai makanan itu saling bergantungan atau berkesinambungan dengan ekosistem. Coba kita ice breaking dulu. Nanti kalau Bu Guru ngomong buka berarti tangannya dibuka ya. Kalau tutup berarti ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, tepuk tangan lagi.
digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita, coba kita simpulkan ya. Dan coba dari pembelajaran ini kira-kira dapat kita simpulkan ya bahwa rantai makanan itu adalah proses makhluk hidup ya, urutan tertentu. Nah, dari pembelajaran ini ya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang tanya nggak? Nah, sekarang adakah ya dari pembelajaran ini ya perasaan kalian bagaimana? Senang. Rasanya senang? Coba. Sekarang Ibu kasih lembar ya. Perasaan kalian bagaimana? Ya, kalian tulis dalam refleksi ya. Apakah senang, apakah sedih? Mana menurutmu? Menurutmu bagaimana? Sudah? Sudah. Oke. Namanya sudah? Udah?
Sudah dari refleksi kalian tadi, kalian ada yang merasa senang, ya, bahagia, terima kasih. Nah, dari pembelajaran ini, ya, semoga kita selanjutnya dapat menjalankan pembelajaran selanjutnya dengan baik. Ya, nah sekarang kita berdoa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Pengajar Praktik Bapak Rudi Samsul dan rekan kerja saya Ibu Suciati yang sudah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Bu Suci, ya. Gimana kabarnya Pak, Mbak, Bu? Sehat. Baik. Kali ini kita bertemu kembali di tahap pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi bersama rekan sejauh saya yaitu Ibu Sudiati dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas 5C ya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai saja. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ini proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Langsung aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait tentang kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan Ibu? Observasi, perasaan saya senang karena proses pembelajaran berjalan dengan baik, tapi ada perasaan tegang juga, ada khawatir. Emang baru pertama kali ya? Ya, banyak kali. Ya, berarti syukur ya Bu, berarti proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun sudah ada dikit tegang dikit ya Bu ya. Oke Bu, bagaimana pendapat Ibu terkait pembelajaran sudah Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran sudah Ibu rencanakan itu Bu? Menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, tapi masih ada kekurangan. Jadi masih ada kekurangan ya Bu. Jadi menurut Ibu pembelajaran sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, menurut Ibu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tersebut Bu? Yang sudah baik adalah pembelajaran sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian merancang pembelajaran berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Namun masih ada yang harus diperbaiki, yaitu masih ada siswa itu yang kurang aktif dalam berdiskusi dan masih kurang rasa percaya diri. Jadi masih ada siswa Ibu yang kurang aktif dalam diskusi ya Bu, dan masih adanya kurang percaya diri pada proses presentasi ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Nah Bu, menurut Ibu
kira-kira mengapa itu terjadi, Bu? Dan bagaimana mengatasi hal tersebut? Itu bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antar siswa. Dan saya cara mengatasinya itu dengan menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang nyaman dan memberikan penguatan positif seperti pujian, persepsi ya, untuk semua kontribusi yang diberikan agar siswa bisa membangun rasa percaya diri. Jadi dengan memberikan penguatan positif ya Bu, yang pastinya Bu, dengan reward dan pujian-pujian gitu ya, maksudnya Bu ya. Selanjutnya Bu, seberapa besar tujuan pembelajaran yang sudah tercapai nih Bu? Menurut saya tujuan pembelajaran yang sudah tercapai itu tercapai dengan baik karena dilihat dari aktivitas dalam pembelajaran siswa dan juga dilihat dari diskusi siswa yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran berikutnya atau selanjutnya? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dengan menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, menarik, dan dalam proses pembelajaran saya menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang bisa membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta memberikan apresiasi kepada siswa. Baik Bu, sekarang saatnya saya untuk menyampaikan hasil observasi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, di sini hasil observasi yang sudah dilakukan yang pertama saya ambil dari aspek dan pengembangannya, yaitu satu, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah terlihat ya Ibu, sudah memenuhi, sudah ada di situ diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dan yang kedua, untuk pemetaan kebutuhan murid dan juga sudah terlihat. Dan untuk penggunaan model pembelajaran, yaitu kemarin menggunakan PBL ya Bu ya, sudah terlihat juga sudah sesuai dengan sintaks-sintaksnya ya Bu. Dan menggunakan metode tanya jawab, terus diskusi kelompok dan presentasi. Nah, di situ diferensiasinya sudah atas kita sudah baik, walau masih ada terlihat belum percaya diri ya Bu ya, belum muncul yang belum aktif ya Bu ya dalam proses diskusi dan presentasi tersebut ya. Selanjutnya ada tambahan nih Bu, untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan sudah baik ya Bu ya, sudah terlihat area atau keterampilan yang dikembangkan, namun belum terlihat nih awal pembelajaran memberikan motivasi belajar kepada murid. Dan juga masih ada beberapa siswa yang terlihat belum aktif dan belum percaya diri pada saat diskusi dan presentasi kelompok tadi ya Bu ya. Dan selanjutnya untuk kedepannya sebaiknya menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih atau lebih bervariasi lagi atau menarik lagi, sehingga meningkatkan atau menumbuhkan rasa semangat siswa lagi ya, gitu ya Bu ya. Ya. Baik, Ibu. Untuk terakhir nih Bu ya, yang ingin saya pertanyakan lagi, dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan pasca observasi kita kali ini, saya mendapatkan bahwa ketika kita mengajar sendiri dan tanpa dinilai atau diobservasi, kita merasa kayaknya udah baik nih, udah cukup nih. Nah, tapi ketika dinilai ya, itu masih ada sedikit atau yang harus diperbaiki ya. Dan dari observasi itu sendiri kita dapat bisa membangun diri kita untuk kedepannya supaya lebih baik. Cukup Bu? Baik Ibu Suci, terima kasih ketersediaan waktunya dan sudah tersedia juga untuk observasi.
mudah-mudahan apa yang direncanakan ke depannya bisa cepat direalisasikan ya Bu ya. Amin. Kan hasil observasi pada kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak Rudi dan terima kasih juga Ibu Sujiati. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.